waj'al ad-diyaqa 'ala qulubil munafiqina wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimin nabiyina imamil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binuri hidayatihi ila yaumidin amma ba'du. Yang senantiasa kita muliakan dan senantiasa kita dambakan segala fatwa dan ma'izatul hasanahnya kepada para alim ulama kita, guru-guru kita, dan para orang-orang tua kita yang berada di Masjid Jami Baitul Aziz. Di antaranya alhamdulillah sebagai ketua DKM Bapak Kiai Haji Ariseno. Beliau ini guru saya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan terutama di Kota Bekasi. Beliau juga mengiringi saya dan teman-teman yang ada di Kota Bekasi. Di antaranya beliau aktif di khutbah Jumat di Menara Bank Mandiri Sumarekon Bekasi, di Polres Metro Bekasi Kota, dan di Pasar Jati Asih, dan nanti insya Allah akan tugas juga di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Yang kita doakan beliau dalam keadaan sehat untuk memimpin masjid yang sangat megah ini, yang alhamdulillah kesemuanya berjalan dengan lancar, dan semuanya ini mudah-mudahan kesemuanya kita mendapat tuntunan dari beliau dan nanti kita bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang baru saja memimpin pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan sholat isya Ainal Kiram Bapak Kiai Haji Rafi Al-Hafiz. Tadi suaranya begitu menggema, makanya alhamdulillah Bapak serta Ibu sangat bangga sekali punya khutbah ataupun yang sering untuk mengimami, yaitu Bapak Kiai Haji Rafi Al-Hafiz. Ini kalau mau diundang mohon maaf, amplopnya paling rendah 5 juta ini, alhamdulillah. Tapi beliau insya Allah katanya gratis dikarenakan duitnya udah banyak gitu kan. Dan orangnya masih ganteng, masih muda, cuman salahnya ada istrinya nggak Ustaz sini? Ada. Oh gitu. Masih muda cuman bininya 1, ya enggak? Beliau punya prinsip kalau beli kain jangan lupa beli baju. Kalau beli baju jangan lupa beli kain. Kalau punya bininya 1 jangan yang lain gitu dia, gitu kan? Habis ya. Para orang tua kita diantaranya Pak Ustadz Bambang yang alhamdulillah ada di depan terus. Pokoknya kalau saya sholat khutbah Jumat dan begini nih adanya di depan terus. Nah kalau bisa kita jangan kalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau bisa kita di depan. Saya bersyukur alhamdulillah kayaknya masjid ini nggak ada yang bercanda anak kecilnya, nggak ada, alhamdulillah. Di musola saya aja yang khusus ibu-ibu itu larian bercanda, ada yang sampai menangis. Kita omelin, emang anaknya harus datang ke musola. Kayak pula ibunya, kalau istri saya kan dulu ketika anak saya masih kecil bercanda langsung diempong gitu, udah empong Pak. Pahanya itu dipecat biar nggak nakal-nakal gitu. Dan alhamdulillah setelah ini ada tasin kayak ya apalagi kan guru kita ini sebagai hafal Quran harus kita pergunakan. Jangan sampai nanti kan dulu pernah saya sampaikan ada beberapa hal yang kaitannya nanti kita sebelum ke alam akhirat kita mampir dulu di kuburan. Kalau di kuburannya udah bener, insya Allah di akhirat tuh tinggal ngikutin. Nah salah satunya dengan kita membaca Al-Quran. Makanya Bapak serta Ibu sangat bersyukur berada di Masjid Jami Baitul Aziz. Semuanya kita dituntun. Dan alhamdulillah walaupun begini masih penuh juga ini. Kalau yang lainnya tinggal 2 baris aki-aki mulu lagi, masya Allah. Yang imam aki-aki, terus yang Bilal aki-aki. Kalau ini mah kan alhamdulillah. Semuanya anak mudanya dan sebagainya. Makanya ada pantun dari Ustaz Ariseno katanya begini. Ada Bank Mega di Pasar Ciamis. Cakep itu Pak. Dia Mbak ya.
Ada Bang Mega di Pasar Ciamis. Nah, di Pasar Baru kita ngopi lewat Masjid Agung Al Barkah. Cakep. Kita bangga menjadi jamaah Masjid Abdul Aziz. Mudah-mudahan hidup kita dari dunia sampai akhirat semuanya pada berkah. Amin ya robbal alamin ya Allah. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di malam yang ke-9. Perasaan belum lama. Perasaan kemarin saya khutbah Jumat malah hari kedua, nggak tahu sekarang udah 9 hari besok. Cepet. Yang namanya waktu cepet, Pak. Kalau seandainya kita tidak pergunakan, nggak taunya kita tua. Saya nggak nyangka, Pak. Perasaan dulu sama istri saya, kalau saya masih muda, masih ganteng, masih hebat, nggak taunya udah ubanan. Jalannya udah payah banget, dirawat dulu, Pak. Makanya mohon maaf, saya barangkali sholatnya belum bisa berdiri. Jadi kalau berdiri itu goyang. Ini kata saya habis ngisi begini nih goyang nih. Dikarenakan kaki saya udah sebenarnya ukuran, udah minum obat sebagainya. Itulah barangkali. Nah, kita bersyukur walaupun sakit tapi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita sakit ya pertama semua dikurangin, ada 3 yang dikurangin. Pertama, wajah kita yang tadinya bagus, nggak taunya pas kita sakit keriput itu. Perempuan yang tadinya cakep kalau sakit udah jelek banget dah. Apalagi bapak-bapak, nggak taunya udah aki-aki. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua itu adalah makan, dikurangi itu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sakit. Pertama wajah kita dikurangin, yang berikutnya juga makan dikurangin, yang ketiga dosa kita dikurangin. Dalam hadis tua. Cuman 2, pertama wajah kita dikembalikan lagi kepada Allah, jadi cakep lagi kalau kita udah sembuh. Ya, yang berikutnya juga makan, yang tadinya sakit kita nih nggak sakit, bakso 2 mangkok, pakai sakit 8 mangkok kita nggak mau udah nggak enak banget, ya nggak? Pas kita sembuh 2 mangkok lagi, dikarenakan pertama wajah kita dikembalikan sehat lagi, yang berikutnya makan digairahin lagi, cuman yang tidak dikembalikan itu hanya dosa. Nah, mudah-mudahan kalau kita semuanya barangkali ada sakit, mudah-mudahan dosa kita yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kembali lagi, Pak. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak-bapak serta Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya bilang bersyukur. Kita udah tahu-taunya 9 hari, 9 malam nih. Ya, tidak terasa sedikit lagi kita tahu-taunya lebaran. Hadirin yang berbahagia. Dalam suatu kisah nih orang di dalam bulan suci Ramadan, iblis itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Diperintah ini, iblis, kamu harus menemui Rasulullah. Biasanya tuh iblis dikarenakan dia nggak mau. Cuman kata iblis nih, kalau kamu nggak mau nanti ataupun kamu membangkang nggak mau nemuin Rasulullah, pertama nanti kamu akan masuk ke neraka, disiksa, dan kamu akan dicabut semuanya. Itu kata malaikat. Nah, dikarenakan ini sebagai tantangan, sebagai ancaman malaikat kepada iblis, akhirnya mau juga nemuin Rasulullah, menyampaikan hal-hal yang kemungkinan apa